Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Halo semua sahabat rekan penggiat usaha mandiri Depot Air Minum Siulang Galon. Bagaimana kabarnya? Tentu dalam keadaan sehat baik semuanya. Pada kesempatan ini saya mau melanjutkan pembahasan kita yang kemarin di video pemahaman sebelum membuka usaha depot air minum isi ulang galon part pertama, di mana pada part pertama itu saya sudah menjelaskan mengapa harus berwirausaha dan mengapa sebaiknya menggunakan bahan baku air pegunungan. Itu yang ada kita bahas di part bagian pertama kemarin. Nah, hari ini saya mau melanjutkan part kedua dari bagian tersebut. Kiranya dengan adanya penjelasan ini memberikan masukan dan pengetahuan bagi calon para rekan-rekan sahabat yang akan memulai usaha depot air minum isi ulang galon. Jadi minimal sebelum Anda terjun, Anda memiliki wawasan, pengetahuan tentang apa dan bagaimana sebenarnya usaha isi ulang galon tersebut. Ya, kalau pada bagian pertama itu tadi kan kita membahas masalah kenapa berwirausaha dan kenapa pakai bahan baku air supply dari truk tangki pegunungan. Selanjutnya yang perlu dipahami sebelum membuka usaha depot air minum isi ulang galon adalah masalah tempat. Masalah tempat lokasi di mana usaha tersebut akan kita buka. Posisinya di mana, tempatnya di mana gitu. Jadi sebelum kita membuka aset tersebut, kita perlu memperhitungkan kira-kira potensi usaha ini yang bagus di mana, faktornya apa, sehingga kita bisa merasa optimis, ya merasa aman lah untuk membuka usaha tersebut. Contohnya sih, kalau pribadi diri saya sendiri dulu waktu mengawali terjun di bidang usaha depot air minum isi ulang galon, saya ada satu pemikirannya dulu membuka usaha itu adalah karena di lingkungan sekitar tempat saya tinggal itu adalah pemukiman kos anak kuliah, di mana seperti kita ketahui bahwa yang namanya anak kos yang kuliah itu ya dapat dikatakan sangat sedikit sekali yang melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan air minumnya dengan cara menggodok air. Itu tidak mungkin. Sebagian besar mereka adalah membeli air yang siap minum. Itu anak kos. Sedangkan pada saat itu dulu, waktu pada tahun 2002, saya mengawali membuka usaha depot air minum isi ulang galon. Sebagian besar masih membeli kemasan AMDK. Contohnya produk-produk seperti pabrik-pabrik air galon ternama lah, kemasan yang punya merek. Tapi kan pada saat itu dapat dikatakan untuk kebutuhan air minum mereka harus membeli 1 galon dengan biaya sekitar 6.000 mungkin pada saat itu per galonnya. Ya, 6.000. Duit 6.000 tahun 2002 itu ya bisa dibuat makan minimal 2 kali. Makan siang, makan malam, ya lauknya lauk sederhana lah. Bisa dibuat makan 2 kali. Duit 6.000 bisa dibuat makan 2 kali, itu setara dengan membeli air AMDK yang bermerek
Ya banyak itu merek-mereknya yang dijual di toko-toko, pabrik-pabrik besar. Nah, itu setara dengan 2 kali makan saat itu, setara dengan 1 galon air minum. Sementara kalau air isi ulang pada saat itu hanya 2000 1 galon. Jadi dapat dikatakan 3:1. Ya namanya mahasiswa hidup di kota, mungkin mereka berasal dari luar kota, ada yang dari desa atau dari kota besar lainnya. Prinsipnya ya kalau misalnya bisa hidup dengan biaya murah, kenapa harus mahal? Lagi pula kan kota Malang itu terkenal kota pelajar yang biaya hidupnya murah pada saat itu. Pada saat sekarang saya kurang yakin. Tapi pada saat itu yang terjadi. Sehingga saya punya keyakinan bahwa kalau saya membuka isi ulang, saya optimis bahwa nantinya pelanggan pembeli ke depot isi ulang saya pasti ramai. Karena dapat dikatakan di sekeliling usaha isi ulang yang saya buka itu memang sangat full anak-anakku semua. Jadi dengan dasar perhitungan tadi, saya yakin mahasiswa juga kan bukannya orang yang nggak bisa ngitung, pasti bisa ngitung. Daripada beli air 6.000 1 galon yang kualitasnya ya tidak jauh beda. Yang penting kan prinsipnya kan air minum tersebut tidak merugikan kesehatan dan enak di tenggorokan. Saya rasa air AMDK produksi pabrik itu juga kurang lebih hanya seperti itu saja standarnya. Kalau ada yang bilang air AMDK produksi pabrik ternama itu kualitasnya wah begini lebih tertahan begitu, itu relatif, tergantung dibandingkan dengan isi ulang yang mana. Ya saya juga tidak memungkiri bahwa pada kenyataannya sekarang ini ya ada isi ulang yang asal-asalan, di mana alatnya tidak dirawat, hanya dioperasikan saja terus. Ya itu pasti menurunkan kualitas produk airnya. Tapi kan yang namanya kita mau berwirausaha sehat, ya pakai pemikiran yang sehat, ya kita tentu memakai barang ya kita rawat juga gitu. Jadi intinya selama alatnya kita rawat dengan cara yang benar, saya optimis bisa bersaing. Pada saat itu pemikiran saya seperti itu, bisa bersaing. Ya memang benar pada saat itu seperti yang saya katakan pada sesi part pertama, saya memilih bahan baku yang beli dari truk tangki area pegunungan. Karena posisi saya di Malang, maka pada saat itu saya membeli air bahan baku yang berasal dari Brigjen Pandaan. Dulu pada tahun 2002 itu satu tangki itu masih 5.000, tidak seperti sekarang sudah 8.000. 5.000 liter dulu satu tangki. Dan harganya pada saat itu cuman 120.000 per tangki. Jadi 5.000 liter 120.000. Kalau misalnya 1 galon itu 20 liter, berarti 5.000 dapat 250 galon. 250 galon dengan biaya beli airnya itu 120.000. Sementara airnya 1 galon saya jual 2.000. Kalau diantar 2.500. Tapi kita hitung 2.000 aja 1 galon. Kalau untuk biaya ngantar itu kan itu yang 500 rupiah, yang selisihnya 500 rupiah buat diantar itu kan masuk ke biaya operasional untuk ya beli bensin, untuk motor yang ngantar, untuk gaji karyawan yang ngantar. Jadi yang murni bisa kita hitung itu yang 2.000 rupiahnya per galon. Nah, kalau misalnya kita kalikan, tadi kan 5.000 liter satu tangki.
sedangkan 1 galon itu 20 liter. Berarti kalau 1 tangki itu bisa menjadi 250 galon. 250 galon. 250 galon dikali 2000 1 galon. Berarti 1 tangki jadi uang 500.000. Kalau dikeluarin untuk beli airnya 120.000, berarti masih ada 380.000. Mungkin untuk beli tutup, beli tisu, terus bayar listrik itu sekitar 80.000 lah pada saat itu. Jadi keuntungan bersihnya itu 300.000 per tangki. 300.000 per tangki. 300.000 per tangki itu pada saat itu, pada tahun 2002, 300.000 itu uang 300.000 sudah lumayan banyak. Karena pada saat itu aja kalau dikonversikan seperti yang saya bilang tadi kan, sekali makan aja hanya sekitar 2.000, 2.500. Sangat banyak sekali 300.000. Kalau untuk anak kos dulu ya bisa untuk makan 1 bulan. Keuntungan dari menjual air 1 tangki. Seperti itu konversinya. Jadi kita kembali ke pemikiran dasar tadi yang saya bilang, masalah tempat, di mana saya memilih tempat untuk membuka usaha isi ulang saya itu berada di daerah pemukiman kos-kosan mahasiswa. Seperti itu. Saya memilih tempat di mana tempat ini nanti ya bisa mendukung kelangsungan usaha saya. Ya alhamdulillah pada saat itu memang sangat menarik sekali. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, dalam 1 bulan tersebut saya bisa menghabiskan air itu sampai 7 tangki. Ya tentu awalnya sih awal-awal buka 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan pertama itu ya nggak bisa langsung 7 tangki. Mungkin hanya sekitar 1-2 tangki. Tapi untuk mencapai bisa menghabiskan 7 tangki per bulan itu tidak lama. Hanya mungkin sekitar butuh waktu 3-4 bulan saya sudah mencapai titik tersebut. Jadi kalau misalnya saya habiskan 7 tangki sementara keuntungan bersih 1 tangki adalah 300. Nanti 1 bulan keuntungan yang saya peroleh dari isi ulang tersebut dengan kondisi lingkungan usaha tersebut adalah kos-kosan, itu berarti kalau dihitung menjadi 7 kali 300, berarti keuntungan bersihnya 2.100.000. 2.100.000 tahun 2002. Penghasilan 2.100.000 tahun 2002. Lumayan bagus, mantap. Oh iya, saya belum menyampaikan juga, pada saat itu saya sendiri juga adalah seorang mahasiswa di perguruan tinggi negeri ternama di Malang. Pada saat itu saya juga seorang mahasiswa, sehingga ketika saya memulai usaha saya tadi, ya pasar yang pertama saya rambah itu adalah ya teman-teman saya sendiri. Jadi saya tanpa ragu, saya tanpa malu-malu, saya menawarkan kepada teman-teman saya. Menawarkan dan saya juga meminta tolong kepada mereka agar mereka menawarkan kepada teman-temannya. Saya antar sendiri, saya isi sendiri. Awalnya seperti itu, sampai saya bisa menghitung kira-kira penghasilan berapa bisa untuk membayar karyawan, baru saya lepas, saya pakai karyawan. Begitu awalnya dulu saya buka usaha depot air minum ulang galon. Makanya untuk sebelum membuka usaha depot air minum ulang galon tersebut, pemilihan tempat itu termasuk sangat menentukan juga.
termasuk sangat menentukan posisinya. Karena kan apalagi zaman sekarang ini kenyataannya usaha isi ulang itu sangat kompetitif. Bahkan pada sekarang ini masih di kota yang sama di Malang, masih dengan jumlah mahasiswa yang banyak, masih dengan jumlah kos-kosan yang banyak, isi ulang itu berlomba-lomba. Jadi misalnya katakanlah satu jalan yang prospeknya bagus, banyak kos-kosan, jalan ini mungkin hanya sekitar panjang 1 kilometer, nggak sampai 1 kilometer. Tapi di sepanjang jalan ini isi ulang bisa ada orang buka isi ulang di sana, bisa 3 sampai 4 isi ulang dibuka, saking prospeknya. Ya semuanya jalan. Karena memang kan semakin banyak pasar, ya otomatis pemain pasti bertambah. Nggak mungkin pasarnya tinggi, pemain hanya tunggal. Nggak mungkin. Karena tidak bisa dipungkiri, bukan hanya kita, bukan hanya saya yang punya pemikiran bahwa kalau buka isi ulang di daerah pemukiman kos-kosan itu sangat menguntungkan. Pasti orang juga punya pikiran yang sama. Nah, yaitu nanti kita bahas di kelanjutan bagaimana caranya agar kita bisa lebih baik, lebih mudah mendapatkan pelanggan, lebih bisa mempertahankan pelanggan. Itu nanti di sesi selanjutnya, bukan saat ini kita bahas. Yang kita bahas saat ini adalah dasar-dasarnya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita bahas kenapa wirausaha, kenapa lebih baik pakai bahan baku air supply truk tangki pegunungan. Ini tadi kita bahas masalah tempat, posisi strategis. Nah, terus posisi strategis tersebut biasanya seperti saya dulu, itu kan saya ngontrak, bukan tempat sendiri. Saya sendiri ya pendatang di kota Malang, bukan asli orang Malang. Jadi ketika saya punya pemikiran, punya pandangan, oh begini, ya saya cari tempat, saya lihat, saya ukur tempatnya kira-kira memungkinkan tidak, ya kan. Dimasukkan alat dengan tandon yang besar. Terus yang paling utama juga nilai kontraknya tempat tersebut per tahun berapa. Itu harus dihitung. Jangan sampai kita salah menghitung atau salah kalkulasi. Karena proses tempat isi ulang ini kan nggak mungkin kita pasang hari ini, wah ternyata nggak rame, besok dibongkar, nggak mungkin kan, ya rugi total. Jadi minimal kita harus menghitung, ya kalau bisa seperti yang saya lakukan dulu ya 3 tahun. Nah, kalau 1 tahun itu dapat dipastikan ya sebagus-bagusnya pasar yang kita peroleh, ya mungkin kita hanya BEP saja, belum bisa untung. Karena kan apalagi tahun pertama itu adalah tahun yang berat. Kita masih merintis, mencari pelanggan, masih meraba. Cuman kita punya keyakinan gitu loh. Makanya kita menghitung, misalnya kita membuat target, kalau kita membuka usaha tersebut nanti kira-kira berapa galon per hari yang kita targetkan harus terjual. Kita hitung seperti yang saya bilang tadi, beli airnya berapa, beli tisunya berapa, beli tutupnya berapa, bayar listriknya berapa, kalau memang pakai karyawan ya bayar karyawannya berapa, terus operasionalnya berapa. Ini harus kita hitung semua. Kita hitung, terus dari sini nanti kita kira-kira melihat dengan kondisi lingkungan, situasi tempat tersebut, kita membuat perhitungan kotor kira-kira dengan kondisi tersebut kita mampu menjual berapa galon nantinya. Katakanlah misalnya kita
oh ini jalannya rame, orang yang butuh air minum di lingkungan ini sangat tinggi. Kita kan bisa kalkulasi kira-kira berapa galon. Contohnya kita anggaplah 50 galon per hari. 50 galon dengan catatan per galonnya sekarang ini standarnya itu 5.000 satu galon. 5.000 satu galon. Berarti kan 5.000 dikali 50. Berarti omset penjualannya satu hari 250.000. 250.000 itu kalau misalnya kita hitung biayanya untuk memproduksi air sebanyak 50 kan tersebut, itu adalah kurang lebih sekitar 75.000 biayanya. Dari mana 75.000? Nanti kita hitung bareng-bareng nanti. Kita ini cuman saat ini kita hanya perhitungan kalkulasi berapa target penjualan yang kita harus jual per hari, berapa keuntungan bersih yang harus kita peroleh per hari agar bisa menyesuaikan dengan nilai kontrakannya nanti. Jadi kalau masalah berapa biaya untuk memproduksi segalon itu biasanya berbanding lurus dengan berapa harga air per tangki yang kita beli di situ. Jadi katakan tadi untuk menjual 50 galon itu membutuhkan modal biaya produksi 75.000. Di mana kalau 50 galon, satu galon harganya 5.000, berarti 250.000 dikurangi 75.000 berarti sisanya 175.000, ya kan? 175.000 itu adalah untuk menutup biaya gaji karyawan dan kontrakan dan listrik. Kalau untuk air tutup tisu itu tadi sudah dari 75.000 per 50 galon. Jadi kan kalau ada duit 175, katakan untuk menggaji karyawan satu orang 75.000 per hari, itu sudah istimewa, sudah standar itu untuk menjaga dan mengantar. 75 berarti ada sisanya 100.000 per hari. Berarti kan kita ini uang 100.000 ini yang bebas, yang mau kita bagi untuk apa? Apakah itu mau kita ambil separuhnya untuk keuntungan kita pribadi dan 50.000-nya per hari untuk uang kontrakan, terserah. Karena usaha ini juga kan seiring berjalan dengan waktu nanti kan yang kita targetkan 50, kalau kita memang disiplin, kalau kita memang rajin, jaga kualitas pelanggan, giat terus mencari pelanggan, lama-lama kan naik juga, bukan cuma sekedar 50 galon per hari, bisa naik. Yang saya alami dulu seperti itu. Jadi kalau katakan tadi kan 100.000 yang hasil yang bebas yang kita bisa alokasikan untuk kontraan atau untuk keuntungan kita sendiri. Jadi katakanlah kalau misalnya di tempat yang strategis, tempat dengan ukuran minimal 3 meter kali 5 meter, berarti 3 kali 5, 15 meter persegi, itu nilai kontraknya per tahun katakan 15 juta per tahun. Berarti kan 15 juta per tahun, 1 tahun 12 bulan, berarti itu kurang lebih kalau dihitung per bulannya adalah sekitar 1.500.000 terlalu banyak. Karena 15 juta, 1.250.000, 1.300.000 per bulannya. Sedangkan anggaran uang yang yang keuntungan dari penjualan 50 galon tadi yang kita targetkan itu kan ada margin 100.000 yang bisa kita alokasikan untuk keuntungan dan bayar kontrakan.
Kalau misalnya 100.000 itu tadi kita alokasikan murni untuk kontrakan, itu kan 1 bulan sudah 3 juta. 100.000 dikali 30 kan 3 juta. Sedangkan untuk kebutuhan kontrakan tadi per bulan hanya 1.250.000. Berarti kalau misalnya seandainya Anda punya tempat yang nilai kontrakannya 15 juta 1 bulan, 1 tahun, 1 bulannya 1.250.000, berarti kan dari omset penjualan 50 galon per hari, Anda sudah punya keuntungan 1.750.000 per bulan. Ya, per bulan. Tapi kan kontrakan itu tidak, itu hanya ancang-ancang saja tadi, sekitar sekitar 15 juta ya, kadang ada juga 20 juta ya, pokoknya itulah. Anda harus hitung berapa biaya kontrakan, berapa biaya untuk karyawan, berapa listrik. Dari situ nanti Anda hitung. Berarti supaya bisa BEP 1 bulannya itu, seperharinya itu Anda harus jual berapa galon. Itu yang perlu dihitung, salah satunya, agar nantinya Anda tidak kewalahan dalam menjalankan usaha ini, di mana pada saat awal-awal tersebut juga, awal-awal usaha ini banyak kendala-kendala mungkin yang akan timbul di luar perhitungan Anda. Makanya sangat perlu sekali Anda melakukan perhitungan safety. Jangan sampai membahayakan usaha baru buka tapi sudah langsung kolab, mau tutup, rugi total. Itu tadi dari segi tempat yang harus diperhitungkan dengan matang. Kalau misalnya Anda sudah positif menargetkan 50 galon per hari, berarti langkah selanjutnya adalah menentukan jenis alat apa yang harus Anda gunakan. Dengan penjualan 50 galon per hari, spek jenis alat apa yang akan gunakan untuk usaha tersebut. Karena kan usaha itu juga isi ulang ini kan alatnya banyak macamnya. Ada yang sistem RO, ada yang mineral, ada yang bio, ada yang ozon, banyak. Itu nanti kita bahas di sesi berikutnya. Oke. Sejauh ini saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti di sesi berikutnya saya akan jelaskan kelanjutan dari part 2 ini. Ini part 2 ya. Saya rasa cuma itu aja, cukup itu aja dulu ya. Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih banyak kelanjutan dari pembahasan pemahaman dasar apa yang harus kita pahami, ya silahkan subscribe channel ini agar Anda mendapatkan informasi tentang wirausaha depot air minum isi ulang galon, pengalaman saya sendiri mulai tahun 2002. Oke. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.